Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Isma. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 3? Tetap semangat ya, walau kalian masih belajar di rumah. Selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gunakan masker kemanapun kalian pergi, dan selalu jaga jarak. Anak-anakku, pada pagi hari ini, Bu Isma akan menyampaikan pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima, yaitu tentang perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran tema 2, kalian sudah belajar tentang wujud benda. Ada berapa macam wujud benda di sekitar kita? Ya, benar. Ada 3 macam wujud benda di sekitar kita, yaitu benda padat, benda gas, dan benda cair. Masih ingatkah kalian sifat dari masing-masing benda tersebut? Mari kita mengingat kembali sifat benda-benda tersebut. Yang pertama, benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuknya tetap. Bentuknya tidak dipengaruhi oleh tempatnya atau oleh wadahnya. Yang ketiga, volumenya juga tetap. Yang keempat, benda padat dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu. Yang kelima, benda padat menempati ruang. Contoh benda padat yaitu plastik, kayu, plastisin, atau benda-benda yang ada di dalam rumah kalian. Contohnya lemari, meja, kursi, kompor, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, benda cair. Benda cair mempunyai sifat: 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Yang ketiga, sifat benda cair yaitu volumenya tetap. Keempat, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kelima, benda cair menekan ke segala arah. Contoh dari yaitu air, kecap, oli, bensin, minyak, dan masih banyak lagi lainnya. Sifat benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, menempati ruang, dan menekan ke segala arah. Benda gas ada di sekitar kita. Contoh dari benda gas adalah udara yang kita hirup, yaitu oksigen. Udara yang kita keluarkan, yaitu karbon dioksida. Asap kendaraan bermotor, dan uap air. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan sifat dari benda-benda yang ada di sekitar kita? Masing-masing benda mempunyai sifat, ciri, dan karakteristik yang berbeda serta unik antara satu dengan yang lainnya. Tapi terkadang kita itu melihat suatu benda berubah bentuknya, seperti es krim. Ketika kita makan es krim, kita letakkan di meja, es krim itu menjadi cair. Yang semula es krimnya keras, padat, menjadi cair. Kemudian kadang kita juga melihat pada waktu es batu kita letakkan di meja, di ruangan terbuka, es batu itu akan mencair. Ada juga lagi ketika mentega atau margarin diletakkan di atas panas, di atas kompor, di dalam atas wajan. Mentega atau margarin itu akan mencair. Dan pernahkah kalian melihat kapur barus? Apa itu kapur barus?
Kapur barus, apakah kapur yang biasa digunakan untuk menulis di papan tulis? Bukan. Kapur barus biasanya bentuknya bulat, kecil, putih. Kadang kapur barus juga berwarna-warni. Apa sih fungsi dari kapur barus itu, anak-anak? Kapur barus fungsinya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dan bisa juga untuk mengharumkan ruangan. Biasanya ibu meletakkan kapur barus di dalam lemari, diletakkan di sela-sela pakaian atau baju. Kadang juga ibu meletakkan kapur barus di dalam kamar mandi. Tapi kalian pernah melihat apa tidak? Kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari lama-kelamaan menjadi kecil dan habis. Kira-kira apa yang terjadi ya dengan kapur barus tersebut? Ya, kapur barus tersebut mengalami perubahan bentuk yang semula bentuknya padat berubah menjadi gas. Peristiwa tersebut disebut peristiwa menyublim. Pada waktu peristiwa menyublim, kapur barus yang semula padat menjadi gas. Ketika menjadi gas itu, udara di sekitarnya menjadi harum. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui apa itu peristiwa menyublim. Ada lagi apa tidak selain menyublim peristiwa perubahan wujud benda yang kalian ketahui? Mari kita simak penjelasan dari Bu Isma. Peristiwa perubahan wujud suatu benda selain menyublim ada mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Bu Isma jelaskan satu persatu ya. Apa itu mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya pada waktu kita meletakkan es batu di atas meja, es batu tersebut akan mencair. Kemudian pada waktu lilin dipanaskan, lilin tersebut akan mencair. Contoh lainnya, pada waktu memasak, mentega atau margarin yang diletakkan di atas kompor di dalam wajan akan mencair. Yang kedua, selain mencair apa tadi? Membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat, kebalikan dari mencair. Dari cair menjadi padat, yaitu peristiwa membeku. Contoh yang paling mudah kalian temui sehari-hari adalah pada waktu ibu membuat es batu. Yang semula air dimasukkan ke dalam plastik, dimasukkan ke dalam freezer, akan menjadi es batu. Peristiwa perubahan wujud lainnya selain menyublim, mencair, membeku adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya pada waktu ibu memasak air. Lama-kelamaan air tersebut akan mendidih dan menguap menjadi gas di udara. Peristiwa perubahan wujud adalah mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya adalah di pagi hari kalau kita memegang daun tersebut akan ada airnya. Nah, yang disebut embun di pagi hari. Nah, anak-anakku, kalian sudah mempelajari tentang wujud benda, sifat-sifat dari wujud benda tersebut, dan contohnya. Serta kalian sudah mempelajari perubahan wujud benda dan contohnya. Nah, anak-anak, semoga dengan pembelajaran di hari ini kalian lebih memahami lagi pembelajaran di hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran di materi selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.